Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis bahas soal ada ya yang punya opini bahwa kalau mengikuti rekomendasi pabrik ya itu bakal nggak ada masalah kendaraan, bakal oke-oke saja, bakal sip terus ya. Ini aneh kan ya, karena kalau kita lihat di grup-grup mau di Honda, Yamaha atau bahkan Suzuki juga, kadang juga soal mobil, kalau soal mesin, karena kalau misalnya suspensi macam-macam itu orang nggak begitu perhatian ya. Kecuali kalau bunyi baru diperhatikan. Nah kalau yang lain-lain, walau itu shock breakernya sudah terdeteksi rusak, soak parah, orang kadang biarkan saja. Walau itu mobil, motor, sama aja, orang itu cuek, mengeluh tapi nggak ngerti bahwa itu terjadi karena suspensinya sudah harus diganti atau dibenahi. Kita ngomong masalah mesin. Kalau misalnya gredek, ya itu banyak faktor ya. Bisa memang sepakat motornya kayak gitu, atau cara pemakaiannya yang nggak sesuai kalau untuk motor matic. Bisa karena bearing, bisa karena kampas, bisa karena rumah kopling, yang kalau cara pemakaian awal salah menyebabkan aus nggak rata, makin lama makin parah pastinya. Jangankan yang orang biasa, yang mekanik kayak Sibun pun mengalami di motor PCX nya. NMAX nya juga entah tuh iya bagai, nggak tahu lupa. Nah yang terutama adalah soal mesin itu. Ada yang ngomong bahwa kalau kita mengikuti rekomendasi pabrikan untuk perawatan, baik masa ganti oli ataupun jenis olinya ataupun merek olinya, itu dijamin mesin itu oke. Nah seringkali orang-orang yang sharing gini, kalau ditanya kapan terakhir beli motor, nggak pernah mau jawab. Dan kalau ada yang jawab, biasanya itu nggak pernah motor-motor baru, pasti motor lama. Pasti ngomong yang umur sekian dipakai terus nggak apa-apa. Ini biasanya yang ngomong itu adalah pemilik motor ya. Soalnya kalau pemilik mobil enggak ya. Kalau pemilik mobil walau itu mobil lama gitu ya, nggak pernah ya penulis menjumpai mengikuti rekomendasi pabrikan gitu, mesin nggak akan butuh diapa-apakan. Walau kendaraan ratusan ribu kilometer nggak masalah gitu, nggak ada ya yang ngomong gitu ya. Minim silnya rembes, kalau nggak gitu kompresi bocor, kalau nggak gitu ya masalah lain-lain lah. EGR-nya buntu, pistonnya banyak kerak gitu ya. Kalau pemilik mobil biasanya lebih paham bahwa nggak mungkin kendaraan itu kondisinya selalu prima. Walau sudah nuruti rekomendasi pabrikan, itu pasti ada aja masalah, dan itu sudah diterima. Ya kalau nggak gitu, ya nggak akan laris lah yang namanya engine flash, karena memang orang itu ketakutannya adalah engine flash.
ketakutannya adalah sludge dan kerak. Terus namanya gurah ya, gurah macam-macam. Gurah ruang bakar, gurah throttle body, gurah catalytic converter, gurah diesel particulate filter. Semua ada gurahnya ya. Biasanya yang ngomong merawat motor gitu yang ngomong kendaraan dirawat atas rekomendasi pabrikan pasti nggak ada masalah, itu biasanya yang mereka yang punya motor lama. Sering ya, contoh dia ngasih contohnya, oh motor saya Supra nggak pernah ada masalah mesinnya, selalu mengikuti rekomendasi pabrik. Oh motor saya Shogun atau Smash, ngikutin rekomendasi pabrik awet. Motor saya Kriton, Vega gitu ya. Seringnya contoh-contohnya adalah kendaraan yang umurnya itu sudah tua ya. Jarang sekali ada komentar yang ngomong, oh motor saya Honda Beat ya, ngikutin rekomendasi pabrik. Oke, jarang ya. Kalau motor Honda Beat juga paling olinya juga sudah nggak sesuai lagi ya, nggak sesuai yang modern-modern misalnya. Tentu juga ada pengecualian, misalnya kalau yang daerahnya itu suhunya kayak Jepang, jadi yang di daerah pegunungan gitu ya, motornya motor laki pakai MPX. Contoh lain Vario pakai SPX gitu ya, daerah dingin, daerah agak dingin, daerah Malang, daerah Bandung yang dinginnya di sini daerah sekitar gunung. Terus pokoknya daerah pegunungan lah, daerah yang suhunya mirip-mirip dengan Jepang. Kalau daerah yang suhunya mirip-mirip dengan Jepang ya normal lah, apalagi kalau misalnya pakainya itu nggak RPM tinggi, nggak akan sampai mengalami parah kayak ya yang kalau tempatnya di daerah yang kayak penulis gini, daerah yang suhunya panas, yang kalau malam itu 29 derajat, nggak sama ya. Jadi memang kalau kondisi cuacanya kayak Jepang, bisa lah agak lebih lega ya, bisa agak lebih relax mesinnya. Jadi mengikuti rekomendasi pabrik, no problem, nggak begitu masalah. Tapi kan kebanyakan orang di Indonesia nggak di daerah yang dingin kan ya. Banyak juga yang tempatnya di kota-kota yang umumnya berada di pinggir pantai. Misal kayak Jakarta, Surabaya. Juga ada yang misalnya di kota-kota lain yang lebih panas ya dari Jakarta, Surabaya. Seperti ya pernah ada yang ngomong di Pontianak gitu ya. Lebih panas kan, terutama kalau pas lagi matahari ada di Katulistiwa. Kalau sudah panas seperti itu nggak bisa ya, nggak bisa pakai rekomendasi Jepang ya. Entah ya, pabrikan Jepang sekarang kok beda dengan dulu. Kalau pabrikan dulu itu ngasih rekomendasi kekentalan itu ada bila gitu ya. Bila cuacanya dingin pakai oli kekentalan segini. Bila lingkungan itu suhunya panas pakai oli kental. Bila lingkungan suhunya dingin pakai oli encer. Dulu seperti itu. Zaman dulu juga sudah ada 10W30, 5W30.
Tapi rekomendasi pabrik bisa menyesuaikan cuaca seperti itu. Sekarang masih ada pabrikan yang memberi rekomendasi berdasarkan suhu gitu. Seperti misalnya ya pabrikan Amerika lah, Harley Davidson, Polaris. Kalau yang nggak tahu Polaris itu ya motor gede kayak Harley Davidson, merek Indian atau Polaris juga ya. Entah pabrikan Jepang yang di Amerika apa juga maksa nyuruh misalnya Vulcan atau kalau sing Honda apa Stinger lali wis. Honda kan juga punya moge ya, misalnya Goldwing gitu, apa disuruh pakai apa 10W30 juga. Motor itu sing CBR 1000 RR itu ya, apa disuruh pakai 10W30 juga. Tapi yang jelas banyak orang yang ya jadi sering berpenyakitan lah motornya. Walau tiap bulan, ya bukan tiap bulan sih, ada yang tiap seminggu sekali, ada yang tiap 2 minggu, ada yang tiap 6 bulan, tergantung pemakaiannya. Tapi biasanya maksimal 4 bulan ya. Kalau Honda itu Yamaha mestinya iya. Tiap 4 bulan atau 6 bulan sekali habis 200 sampai 500 ribu untuk servis rutin ya. Mbuh apa isi diganti. Karena kalau servis rutin itu banyak hal-hal yang nggak perlu tapi dipaksa suruh ganti. Filter udara suruh ganti, busi suruh ganti, roller suruh ganti, belt suruh ganti, padahal nggak perlu masih ya. Minyak rem suruh ganti, oli suspensi suruh ganti, apa mana kulan aja. Dan oli transmisi juga oli mesin ya pastinya disuruh ganti tiap 2000 km. Walau sudah habis mahal seperti itu. Oh ya, juga ada biaya carbon clean ya, biaya kurah ya. Walau di buku manual nggak tercantum, biasanya dealer itu mengharuskan kurah, mengharuskan carbon clean, katanya biar maksimal. Walau itu efeknya belum bisa dipastikan. Mekaniknya mungkin menjamin, wah motornya jadi makin enak, padahal dia bisa aja cuma placebo efek tok. Bisa jadi makin enaknya itu justru cuma gara-gara ganti oli, karena olinya ketika di drain itu sudah betul-betul rusak sehingga tidak bisa melindungi mesin dengan baik. Atau bisa jadi sengaja disuruh kayak gitu sehingga jadi menjustifikasi, bisa untuk alasan bayar, menyuruh konsumen bayar lebih banyak ya. Jadi konsumen dikasih oli jelek sehingga begitu habis ganti oli pasti kendaraan akan terasa lebih enak. Karena lebih enak, konsumen jadi lebih nerimo, lebih bisa memahami ketika harus bayar 500 juta gitu ya. Oh iya ya, kendaraan tadi enteng sekarang, padahal itu bisa jadi karena olinya ya. Ya itu tentu dengan kondisi bila kendaraannya gak rusak. Tapi sekalipun kendaraannya rusak pun ya, konsumen itu biasanya nggak pernah nyalakan oli, nggak pernah, mustahil. Walau ya misalnya yang rusak itu baret, yang rusak itu bearing oblak, rocker rollernya oblak, bearing crankshaftnya oblak, harus diganti habis 1,5 juta atau berapa lah gitu. Mustahil konsumen nyalakan oli, apalagi dealernya ya, kan sudah tahu toh. Itu oh emang sengaja saya kasih oli jelek biar mesinnya itu kerasa enak kalau diganti oli. Rusak itu ya cuma salah satu konsekuensinya.
Dan nggak bakalan dealer itu membantu konsumen untuk klaim garansi, mustahil. Ya harus cari untung loh, dari biaya servisnya, dari biaya turun mesinnya, dari biaya keuntungan jual partnya. Nggak bakal dibantu urus garansi kecuali kalau konsumen ngeyel bawa dekengan bupati, bawa dekengan gubernur, baru dealernya mau bantu. Itu pun dengan masih argumentasi. Nah ini kendaraan dipakai mas, kalau kendaraan dipakai ya pasti aus lah. Bullshit ya. Seakan-akan dealer atau mekanik itu buta ya, buta bahwa motor itu garansinya 5 tahun atau 30.000 km ya, garansi mesin. Cobalah lihat garansi mesin itu berapa kilometer, kan minim 30.000 km loh ya. Dulu pernah sampai ada yang 50.000 km kalau nggak salah, tapi yang penulis ingat betul 30.000 km garansi mesin. Tapi yang kejadian apa? Yang kejadian banyak ya, yang sebelum 30.000 km itu sudah turun mesin dengan ya alasan aus. Pistonnya aus, ring piston aus, silinder aus, bearing oblak, olinya ngocor dari samping, silnya itu bikin rembes. Nyatanya banyak kasus seperti itu. Walau kendaraannya itu sudah langganan ke dia setiap 2000 km atau bahkan kurang dari itu, sudah rutin servis di situ, pasti bakal tetap nyalakan. Wah paling ini pernah telat ganti oli. Walau di buku itu terlihat jelas, di buku tertulis jelas, ini cetok setengah juta gitu ya. Tetap aja lah, ini pasti pernah telat ganti oli. Oh ini pasti pernah ganti oli palsu. Wes ya apa carane lah untuk menghindari itu. Jadi orang yang bayari setengah juta ke dealer, ke bengkel, ke ya pokoknya dealer resminya lah, itu nggak bakal dibantu kalau ada apa-apa. Walau itu mesin sebenarnya garansi 30.000 km, nggak bakal dibantu nggak. Karena ya penulis juga pernah dengar anehnya. Honda itu membebankan biaya untuk garansi ya, untuk klaim garansi itu ke dealernya. Jadi bukan Honda yang menanggung biaya bila ada klaim garansi, yang menanggung itu dealer. Nah artinya dealer itu bertanggung jawab gimana caranya menipu konsumen biar konsumen nggak klaim. Nah orang-orang yang nggak punya motor baru, yang nggak biasa bayari setengah juta tiap 6 bulan atau 4 bulan gitu ya, maksudnya 4 bulan ya paling lama itu kalau motor jarang dipakai. Kalau motor sering dipakai mungkin tiap bulan. Mereka yang ngomong pakai rekomendasi pabrikan itu pasti dijamin kendaraan oke, itu bukan mereka yang merasakan sendiri habis uang setengah juta tiap bulan. Habis setengah juta tiap bulan, tapi tiap bulan masalah gitu ya. Masalah inilah gitu ya. Masalah. Bahkan ada ya sampai konsumen yang pindah merek karena merasa kalau di Honda itu motor itu gampang rusak, masalah. Ya sebenarnya yang penyebab utamanya ya karena dealer itu berusaha mengeruk uang sebanyak mungkin ke konsumen. Kalau di Yamaha lebih sulit ya, karena di Yamaha sistemnya sudah terpadu.
laporan ke pusat. Kalau ada merubah ini itu dilaporkan ke pusat. Penulis ganti setel CO itu aja dilaporkan ke pusat. Ono tulisan jeneng mekanikis yang menangani sopo, motore nomor rangka piro. Jadi ya kita nggak bisa asal percaya omongan orang-orang yang nggak punya pengalaman memiliki motor baru. Motor yang dijual di 10 tahun terakhir ya. Jadi kita ya harus waspada dengan orang, ikutin rekomendasi pasti baik. Kita harus tanya mereka itu punya motor apa di rumah. Kalau motor mereka ternyata motornya motor bebek atau motor lama yang diproduksi lebih dari 10 tahun yang lalu, jangan percaya. Kalau mereka hidupnya di pegunungan, jangan percaya. Kalau mereka beneran misalnya jadi tukang ojek, pengalaman punya motor misalnya PCX 160, NMAX New, daerahnya di daerah Jakarta, daerah Surabaya, barulah omongannya bisa dianggap lah. Ya wes itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.